Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi di pelajaran kimia. Kali ini Ibu akan membahas materi terakhir di semester ganjil yaitu tentang keseimbangan kimia. Baik, seperti biasa kita lihat lagi PowerPoint-nya yang akan Ibu share berikut ini. Keseimbangan kimia di semester ganjil. Ya, kita lihat kompetensi dasarnya. Di sini ada 2 kompetensi dasar yang bisa kalian baca juga di sini, yaitu menentukan hubungan antara reaksi dan hasil reaksi pada suatu reaksi keseimbangan. Kemudian juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Dan indikator pencapaiannya di sini ada dimulai dari menjelaskan keseimbangan dinamis, kemudian membedakan reaksi reversibel dan irreversibel, kemudian sampai menghitung harga KC dan KP. Serta juga kalian harus bisa menjelaskan hubungan keseimbangan dalam industri. Ya, baik kita mulai materi keseimbangan. Kita mulai dari fenomena alam yang sering kalian lihat di sini, air di permukaan bumi itu mengalami penguapan karena ada panas matahari, kemudian uapnya berubah lagi menjadi zat cair, turun sebagai hujan, kemudian nanti mengalir ke sungai atau air laut. Nah, ini adalah proses perubahan wujud air dari cair ke gas karena mengalami penguapan, kemudian mencair lagi menjadi cair. Itu adalah salah satu contoh keseimbangan dinamis terbesar di alam. Ya, baik. Selanjutnya, kalian sudah mengenal reaksi kimia dulu di kelas 10. Reaksi kimia itu ternyata ada 2 bagian ya anak-anak ya, ada 2 jenis. Jadi reaksi yang irreversibel atau reaksi berkesudahan yang sudah kalian kenal, dan sekarang yang akan kita pelajari adalah reaksi kesetimbangan atau reaksi yang dapat balik atau 2 arah ya. Kita perhatikan contoh berikut. Ini adalah reaksi pembakaran yang kalian sudah kenal juga ya. Ketika kertas dibakar menjadi abu, apakah abu bisa kembali lagi menjadi kertas? Tentu tidak ya. Ini contoh dari reaksi yang berkesudahan. Jadi abunya tidak bisa kembali lagi menjadi kertas. Atau juga reaksi korosi. Korosi adalah perkaratan besi terjadi atau paku bisa berkarat, kemudian karatnya tidak bisa kembali lagi menjadi paku yang bersih ya. Atau dulu kelas 10 kalian sudah melakukan percobaan mereaksikan larutan tembaga sulfat dengan natrium hidroksida menghasilkan larutan yang berwarna biru, tapi kemudian nanti terjadi endapan juga berwarna biru. Nah, setelah terjadi endapan ini juga reaksinya tidak bisa kembali lagi menjadi natrium hidroksida dan tembaga sulfat. Ini adalah contoh dari reaksi irreversibel yang ini dalam kehidupan sehari-hari atau kalian juga sudah melakukannya di laboratorium ya. Jadi reaksi searah atau irreversibel itu adalah zat bereaksinya berubah menjadi zat hasil reaksi, tapi zat hasil reaksinya tidak bisa kembali lagi menjadi zat bereaksi. Cirinya apa? Ditulis dengan arah satu arah panah ya. Jadi ke kiri saja, arahnya hanya berlangsung dari kiri ke kanan. Kemudian reaksinya akan berhenti jika reaksinya habis atau konsentrasi reaktannya habis. Kemudian zat hasil reaksi di sini tidak bisa kembali ke zat semula. Ya, ini ciri-ciri dari reaksi searah. Lalu bagaimana dengan reaksi yang 2 arah? Kita perhatikan contoh dalam kehidupan sehari-harinya ya. Di sini ada peristiwa pengikatan oksigen oleh hemoglobin dalam darah ya. Dalam darah ini juga merupakan contoh kesetimbangan. Kemudian ada tadi reaksi penguapan air juga merupakan atau ketika kalian mendidihkan air, kemudian airnya ada yang berubah menjadi gas, nah gasnya akan mencair lagi. Ini adalah contoh dari kesetimbangan air. Kemudian juga dalam lapisan gigi atau dalam emalnya, di sini ada senyawa yang bernama kalsium hidroksiapatit. Ini akan mengalami kesetimbangan, ya, kesetimbangan. Jadi untuk memperbaiki lapisan emal yang rusak, ya. Nah, ini adalah contoh dari kesetimbangan atau reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ciri reaksi reversibel atau reaksi kesetimbangan atau reaksi bolak-balik itu apa? Itu zat bereaksinya berubah menjadi zat hasil reaksi, tapi zat hasil reaksinya bisa kembali ke bereaksi. Cirinya di sini ditulis dengan dua anak panah yang berlawanan, ya, atau karena terjadi 2 arah dari hasil reaksi ke bereaksi, dari bereaksi ke hasil reaksi,
atau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri kembali, ya, berlangsungnya begitu bolak-balik. Nah, kemudian reaksinya tidak pernah berhenti, maaf, reaksinya tidak pernah berhenti, ya, selalu berlangsung terus-menerus. Kemudian di sini hasil reaksinya bisa kembali ke zat semula. Oke, itu adalah ciri dari reaksi bolak-balik. Nah, kalau kita tuliskan dalam di buku atau nanti kalian tuliskan reaksi reversibelnya, itu adalah contohnya ini, reaksi pembentukan amoniak. Amoniak dibentuk dari gas hidrogen dan nitrogen. Reaksinya ketika membentuk amoniak searah. Tapi amoniak ini bisa terurai lagi menjadi gas nitrogen dan hidrogen. Jadi kalau digabungkan, maka dituliskan panahnya dua arah panah, yaitu ke kiri dan ke kanan, ya. Jadi harus diingat, kalau reaksi irreversibel panahnya cuma searah satu, kalau reversibel reaksinya harus bolak-balik atau dua arah panah, ya. Itu contoh dari reaksi reversibel dan irreversibel. Kita lanjutkan lagi, anak-anak, apa itu setimbang? Nah, ini ada dua ilustrasi gambar, ya. Ini gambar batu yang sama beratnya, terjadi setimbangan, ya. Tapi di sini ada anak yang sedang bermain cungkat-cungkit. Kalau kedua anak ini memiliki berat yang sama, maka terjadi juga kesetimbangan. Apa bedanya kesetimbangan batu dengan kesetimbangan anak yang sedang bermain cungkat-cungkit ini? Kalau yang batu disebutnya setimbang statis, ya, karena tidak bisa bergerak. Tapi kalau yang anak bermain cungkat-cungkit ini disebutnya setimbang dinamis, karena di sini bisa terjadi pergerakan, ya, dari kiri ke kanan, kembali lagi dari kanan ke kiri. Ini yang disebut dengan setimbang dinamis. Nah, dalam reaksi kimia juga sama, mengalami kesetimbangan dinamis. Cuma di sini ada syaratnya. Untuk kesetimbangan dinamis itu kalau reaksi kimia berkesetimbangan dinamis, syaratnya harus dalam wadah tertutup, ya. Jadi kalau wadahnya terbuka, nanti air atau zat cairnya akan mengalami penguapan, ya, dan jadi berkurang. Jadi harus wadah tertutup dengan suhu dan tekanan tetap. Kemudian reaksinya berlangsungnya terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Kemudian konsentrasi produk dan reaktannya tetap. Kemudian laju reaksinya di sini. Laju reaksi mulanya terjadi dari reaksi ke hasil reaksi. Kemudian nanti terjadi laju reaksi dari hasil reaksi ke reaksi. Nah, kalau laju reaksinya sudah sama, maka disebut setimbang. Tapi dalam kondisi setimbang tersebut, reaksi terus berlangsung. Walaupun secara makroskopis kita tidak bisa melihat apakah reaksi itu masih terus berlangsung. Tapi secara mikroskopis kita bisa lihat reaksi itu tetap berlangsung. Ibu akan perlihatkan ilustrasinya, ya. Ini adalah proses pembentukan amoniak, di mana amoniak terbentuk dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Nah, ini sudah terbentuk amoniak. Kemudian amoniaknya terurai lagi menjadi gas hidrogen dan nitrogen. Nah, ini terus berlangsung bolak-balik, ya, sampai reaksinya tidak akan pernah berhenti, ya. Nah, ini contoh dari setimbang dinamis dalam satu reaksi kimia. Seperti inilah gambarannya. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, ada 3 jenis keadaan grafik kesetimbangan. Keadaan yang pertama, atau sebentar, ini garis lurus ini menunjukkan dia setimbang, ya. Ini jadi sudah konstan setimbang. Nah, kalau ini terjadi perubahan, ya, dari sedikit menjadi bertambah. Nah, jadi keadaan setimbangnya untuk grafiknya ada 3. Keadaan yang pertama ini adalah kalau ini konsentrasinya berarti reaksi dan hasil reaksi sama. Jadi ini sama. Sedangkan keadaan yang kedua grafik di sini adalah konsentrasi hasil reaksinya yang lebih besar daripada reaksi, tapi terbentuk juga kesetimbangan, kan di sini garisnya jadi konstan, ya. Sedangkan grafik yang ketiga, keadaan kesetimbangannya di sini adalah kondisi hasil reaksinya lebih kecil dari reaksinya, ya. Tapi ini tetap terjadi kesetimbangan karena di sini sudah lurus grafiknya, ya. Ini adalah grafik dari keadaan kesetimbangannya. Semoga kalian paham. Oke, anak-anak, kita lanjutkan lagi ke tetapan kesetimbangannya.